Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami, yaitu analisis Leverage. Langsung saja, Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana sources of funds oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap, beban tetap, dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Jika semua biaya bersifat variabel, maka akan memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menghasilkan laba. Tapi karena sebagai biaya perusahaan bersifat biaya tetap, maka untuk menghasilkan laba diperlihatkan tingkat penjualan minimum tertentu. Biaya tetap adalah biaya yang tidak terkait dengan operasi perusahaan, sehingga tidak ada kaitannya dengan penjualan perusahaan. Biaya tetap perusahaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, biaya tetap operasi; kedua, biaya tetap keuangan; ketiga, biaya tetap total. Selanjutnya, analisis Leverage. Leverage adalah sarana untuk meningkatkan sesuatu dalam ilmu pembelanjaan. Dengan leverage dimaksudkan peluang yang tersedia untuk menarik manfaat dari struktur modal perusahaan dengan memperhitungkan tingkat biaya modal sumber equity dan tingkat biaya modal sumber debit. Struktur modal perusahaan dapat diatur sedemikian rupa sehingga para pemegang saham dapat menarik manfaat yang optimum daripadanya. Terus, analisis leverage adalah analisis di mana untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang disuplai oleh pemilik perusahaan dan proporsinya dengan dana yang diperoleh dan di kreditur perusahaan, atau untuk mengukur sampai berapa jauh perusahaan telah dibiayai dengan utang-utang jangka panjang. Macam leverage. Leverage terdiri dari 2 macam, yaitu leverage operasi. Leverage operasi penggunaan yaitu penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan terus menanggung biaya tetap berupa penyusutan, dan perusahaan mengharapkan penghasilan yang diperoleh mencukupi untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, leverage finansial. Penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan menanggung beban tetap berupa bunga dan diharapkan penghasilan akan lebih besar dibanding biaya bunga. Lanjut, untuk menghitung leverage operasi digunakan rumus, yaitu TOL sama dengan persen perubahan EBIT per persen perubahan penjualan, atau DOL sama dengan AQ dalam kurung P kurang V balas kurung per Q buka kurung P kurang V ada balas kurung kurang F, di mana Q sama dengan unit penjualan, P harga jual per unit, V biaya variabel per unit, F total biaya tetap. Untuk menghitung leverage finansial dengan rumus DFL sama dengan persen perubahan pada EPS per persen perubahan pada EBIT, atau
DFL sama dengan Q buka kurung P kurang P balas kurang F per Q buka kurung P kurang P balas kurang F kurang C, di mana Q sama dengan unit penjualan, P harga jual per unit, P biaya variabel per unit, F biaya tetap total, C biaya bunga. Lanjut, leverage kombinasi. Kombination leverage merupakan kombinasi antara operating leverage dengan financial leverage. Kombinasi leverage mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan IAT atau NI. Besar kecilnya kombinasi leverage diukur dengan rumus sebagai berikut. DCL sama dengan DOL kali DFL. DCL sama dengan Q buka kurung P kurang P balas kurung kali Q buka kurung P kurang P balas kurang F per Q buka kurung P kurang P balas kurang F kali Q buka kurung F kurang P balas kurang F sama kurang C. DCL sama dengan Q buka kurung P kurang P balas kurung per Q kurang P balas kurang F kurang C. Lanjut, leverage pendapat didekati dengan dua cara. Dengan jalan meneliti rasio dalam neraca untuk menentukan sampai berapa jauh dana pinjaman dari luar telah dipergunakan untuk membelanjai kegiatan perusahaan. B. Dengan jalan mengukur sampai berapa jauh risiko para kreditur berkenaan dengan bunga pinjaman yang harus diterima. Ini dapat dilakukan dengan jalan menghitung berapa kali biaya tetap, bunga pinjaman, dan kewajiban tetap lainnya tertutup oleh laba usaha. Kedua macam leverage rasio tersebut bersifat saling melengkapi atau komplementer. Oleh sebab itu, dalam meneliti leverage suatu perusahaan, seorang analis keuangan seharusnya memperhitungkan kedua leverage rasio tersebut. Analisis ini terdiri dari satu rasio of total debit to total asset, 2 times interest earned, 3 fixed charge kurangi. Kesimpulan, analisis leverage adalah analisis di mana untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Analisis perubahan laba kotor digunakan untuk mengetahui sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan maupun perubahan yang tidak menguntungkan, sehingga akan dapat diambil tindakan seperlunya untuk periode berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.